Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman F2. Kali ini kami akan membahas tentang perjuangan pahlawan nasional. Teman-teman udah tahu belum apa itu pahlawan nasional? Kali ini kami akan membahas tentang seorang wanita yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional, yaitu Cut Nyak Mutia. Pahlawan nasional adalah seseorang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Kali ini kami akan membahas tentang seorang wanita yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional, yaitu Cut Nyak Mutia. Cut Nyak Mutia atau sering disebut Cut Mutia lahir pada tanggal 15 Februari 1870 di Aceh. Ayahnya bernama Teku bin Daud Pirak, seorang pemimpin di daerah Pirak, dan ibunya bernama Cut Jah. Sejak kecil, Cut Mutia diajarkan ilmu agama dan ilmu perang oleh ayahnya. Ia sudah sangat terbiasa dengan nuansa pertempuran. Perang Aceh terjadi dengan sangat lama dan dimulai pada tahun 1873, berlangsung hingga 3 dekade. Cut Mutia menikah pada umurnya 20 tahun. Ia menikah dengan Teku Syamsyarif. Pernikahan mereka tidak berlangsung lama sebab keyakinan suaminya yang ingin bekerja sama dengan Belanda. Suaminya diangkat menjadi pejabat tinggi oleh Belanda. Cut Mutia memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya dan mengakhiri pernikahannya. Cut Mutia akhirnya ingin bergabung melakukan perlawanan kepada Belanda karena statusnya sebagai janda yang tidak boleh dibiarkan untuk berkeliaran. Lalu ia bertemu dengan Teku Ciktunong dan menikah dengannya. Awal perlawanan Cut Mutia kepada Belanda dimulai pada tahun 1901. Ketika itu Sultan Aceh Alauddin Muhammad Daud Shah melakukan perlawanan sampai ke perlawanan Aceh. Cut Mutia melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama suaminya. Mereka sama-sama menantang penjajah Belanda di Aceh, membuat Cut Mutia dan suaminya pergi ke gunung dan melakukan perlawanan menggunakan taktik gerilya. Cut Mutia dan suaminya membantu Sultan Aceh dalam perang yang sangat sengit sejak bulan Juni sampai Agustus 1902. Namun, pada Januari 1903 disebarkan kabar Sultan Aceh bersama panglimanya turun dari gunung dan menyerah kepada Belanda. Pada bulan Maret 1905, Teku Ciktunong atau suami Cut Mutia ditangkap oleh Belanda karena ia diduga terlibat dalam pembunuhan pasukan Belanda dan dihukum tembak mati. Sebelum meninggal, ia memberi pesan kepada sahabatnya yang bernama Kang Nangro. Teku Ciktunong berkata, "Nikahi istriku dan rawat anakku, yaitu Teku Rajasabi." Kang Nangro pun menjawab, "Baiklah." Setelah menikah, Cut Mutia dan Pang Nangro berjuang melawan Belanda. Penyerangan menggunakan taktik gerilya, melewati hutan-hutan dan melakukan penyerangan di posko Belanda. Pada tahun 1907, perlawanan terjadi di pos Belanda. Pengawas pekerja kereta api berhasil membuat beberapa pasukan Belanda tewas.
Pada Juni 1907, pasukan Pangnangro menyerang pos Belanda yang terletak di Kadebawang. Belanda mengalami kesulitan akibat gerilya yang dilakukan bersamaan dengan sabotase logistik dan kereta api. Pada tahun 1910, pada bulan Agustus, Belanda mengetahui tempat pertahanan pasukan Pangnangro. Sebelum Belanda melakukan pengepungan, pasukan Pangnangro berhasil berpindah tempat dan melarikan diri, lalu melakukan penyerangan ke pos-pos milik Belanda. Bulan September 1910, Pangnangro tertembak Belanda dan dimakamkan. Setelah suaminya meninggal, Cut Mutia pun tetap melakukan perjuangan bersama pasukannya. Lokasi pertahanan dipindah ke Gayo dan alas yang berupa hutan belantara, serta bergabung dengan pasukan lain yang dipimpin oleh Teku Suput Mata. Pada Oktober 1910, Belanda semakin sungguh-sungguh melakukan penyerangan. Karena itu, Cut Mutia memindahkan pasukannya dari gunung ke gunung supaya terhindar dari pengepungan Belanda. 24 Oktober 1910 terjadi perperangan sengit. Dari perperangan itu, Cut Mutia gugur tertembak. Ia dimakamkan di daerah Aceh, tepat di daerah Alukrung Aceh. Ia diduga meninggal karena Belanda menembaknya tepat di kepala dan dada. Sebelum meninggal, Cut Mutia sempat menitipkan anaknya kepada Teku Syekh Buah. Cut Mutia gugur sebagai pejuang bangsa dan agama. Atas jasa dan perjuangannya, ia diangkat sebagai pahlawan nasional. Ia menjadi pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 107 tahun 1964. Bukan hanya dinobatkan sebagai pahlawan nasional, Cut Mutia diabadikan dalam pecahan uang kertas rupiah baru Republik Indonesia senilai Rp1.000. Ia juga diabadikan di tempat-tempat tertentu. Dari kisah Cut Nyak Mutia tadi, dapat kita petik moral of the story. Pelajaran yang dapat kita petik dari Cut Mutia adalah kecerdikannya dalam memilih dan memutuskan strategi perang. Kendati perempuan Cut Nyak Mutia tidak pernah sekalipun merasa rendah hati, melainkan selalu berdiri dengan kepercayaan dirinya. Sekian kisah Cut Mutia tadi. Semoga kisah tadi dapat menginspirasi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.